Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salina Dwi Foriski Usti. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah Sistem Informasi Geografis yang berjudul Sistem Terdistribusi dalam Sistem Informasi Geografis. Oke. Untuk overview-nya di sini akan membahas introduction, kemudian arsitektur utama, cloud GIS, platform dan fungsinya, kemudian big data geospasial, kemudian ada teknologi pendukung, lalu studi kasus, di sini deteksi banjir real time, kemudian implementasi di Indonesia, lalu kesimpulan dan latihan. Apa sih sistem terdistribusi dalam SIG atau di SIG? Yaitu sistem yang memisahkan komponen data, pemrosesan, dan antarmuka pengguna secara fisik melalui jaringan. Data dan proses tidak di satu perangkat, kemudian komponennya terpisah, klien, server, dan database, kemudian terhubung via jaringan atau internet. Contohnya web GIS, cloud GIS, dan geospasial big data. Kemudian untuk arsitektur utama di sini yang pertama ada client to server, yaitu desktop atau QGIS, GIS server, kemudian database atau PostGIS. Nah, untuk yang nomor kedua ada web GIS. Di sini menggunakan browser. Front end-nya itu leaflet, plus back end-nya itu geoserver dan database atau DB. Dan kemudian yang ketiga ada cloud GIS, yaitu semua komponen di cloud, GEE, ArcGIS, online, AWS, dan lain-lain. Oke, di sini ada cloud GIS untuk platform dan fungsinya. Yang pertama ada Google Earth Engine. Fungsinya itu sebagai analisis citra satelit global. Kemudian ada ArcGIS online, itu fungsinya hosting peta dan dashboard. Kemudian yang ketiga ada Mapbox atau AWS. Di sini fungsinya rendering dan hosting peta vektor. Kemudian untuk platform Azure Maps, di sini fungsinya sebagai API lokasi dan analitik spasial. Lanjut, di sini ada big data geospasial. Untuk ciri utamanya itu 5V. V yang pertama itu volume, yaitu citra sentinel dan GPS jutaan titik. Kemudian V yang kedua ada velocity, yaitu data real time, ada IoT dan sensor. Kemudian yang V yang ketiga ada variety, yaitu raster, vektor, LiDAR, dan time series. Kemudian V yang keempat ada veracity, yaitu noise, misalnya awan di citra. Kemudian yang V yang terakhir ada value, di sini yaitu prediksi banjir, deforestasi, dan mobilitas. Lanjut, di sini ada teknologi pendukungnya. Untuk analisis raster besar yaitu ada GEE atau yang disebut Google Earth Engine. Kemudian vektor skala besar di sini ada Apache Spark plus Sedona. Terus yang ketiga ada IoT spasial, di sini menggunakan PostGIS plus Timescale DB. Kemudian akselerasi menggunakan GPU atau Q spasial. Kemudian yang untuk penyimpanan menggunakan teknologi cloud storage atau S3 atau GCS. Nah, untuk studi kasusnya di sini ada deteksi banjir real time. Inputnya itu menggunakan sensor IoT, CCTV, dan radar cuaca. Kemudian prosesnya itu menggunakan stream processing plus machine learning atau LSTM. Kemudian outputnya ini menggunakan WebGIS interaktif plus notifikasi dini. Untuk stacknya sendiri ada MQTT, kemudian Cloud Function, kemudian PostGIS, dan Leaflet. Nah, untuk implementasi di Indonesia, di sini ada 3 contohnya. Ada INA Geoportal atau BIG,
itu infrastruktur data nasional, kemudian ada BNPB untuk peta bencana berbasis cloud, yang kemudian yang terakhir ini ada Jakarta Smart City, yaitu heat map mobilitas dan sensor real time. Nah, untuk kesimpulan sendiri, sistem terdistribusi dalam ESIG bukan hanya tentang teknologinya, tetapi transformasi cara kerja dalam pengelolaan informasi geografis dari lokal ke terpusat ke distribusi dan berbasis cloud. Kemudian dari statis, kemudian dinamis dan prediktif. Dan masa depan ESIG ini adalah integrasi data spasial, AI, dan komputasi awan atau cloud. Ada latihan yang dimana membuat program float LSTM example untuk sistem prediksi banjir atau tinggi muka air menggunakan LSTM atau long short term memory berdasarkan data sensor tinggi air plus curah hujan menggunakan data dummy curah hujan dalam format CSV. Nah, di sini untuk codingannya, sebelumnya saya membuat file pertemuan 11 dan membuat file Python-nya itu bernama float LSTM example, dan codingan dari modul sudah dikopas ke Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita buka terminal. Nah, setelah kita buka terminal, kita jalankan Python-nya dengan langkah berikut. Nah, nanti setelah dia running, itu akan memunculkan data float LSTM model yang H5, kemudian float LSTM test plot PNG, kemudian float scalar NPZ. Nah, setelah jalan seperti ini, outputnya sebagai berikut. Di sini untuk hasil latihannya, di sini kan udah sebelumnya saya sudah infokan ya. Di sini ada terbentuk 3 file. Ada H5 file, PNG file, dan NPZ file. Nah, untuk prediksi tinggi muka airnya ini seperti ini, dari 135 menurun. Kemudian itu untuk prediksinya. Kemudian untuk aktualnya sendiri di bawah 115 ya. Kemudian turun. Nah, mungkin cukup sekian untuk materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.